Widiati. Saya bikin usaha ini sudah 15 tahun. Usaha saya ya bikin serundeng manis sama serundeng untuk Banten. Saya mikir awal itu kan orang Bali biasanya kan ini penting gitu, dipakai untuk Banten gitu. Terus kebetulan bapaknya mau pensiun, saya mikir harus ada kegiatan di rumah. Kebetulan di daerah kami di Karangasem banyak gini pohon kelapanya. Jadi saya berusaha untuk mengolah biar enggak sekedar dijual butiran gitu. Saya olah kelapa itu jadi barang yang bisa berguna untuk sesajen, untuk bisa dimakan. Pertama, kelapa itu harus dipecah, dibuang airnya. Kemudian diambil dagingnya, terus dikupas. Setelah dikupas bersih, lalu dicuci. Setelah dicuci, diparut dia. Kemudian diparut, diisi bumbu-bumbu. Ya, bumbunya bawang putih, kencur, cabai, garam. Nah, itu dioseng-oseng dia. Pengolahannya ini lumayan lama karena sahur ini harus betul-betul serundeng ini harus betul-betul kering dia dan bisa bertahan sampai 2 bulan. Mudah-mudahan ini terus laku dan kami dan terutama saya dan tenaga bisa berproduksi terus. Ya, pemasarannya kemarin sebelum Covid saya memasarkan ke daerah Gianyar, Klungkung dan Karangasem. Tapi setelah Covid ini kebetulan karena harganya tidak sesuai, jadi saya memasarkan hanya di sekitar di Karangasem aja. Pengalaman saya ya, awal pembuatan serundeng ini, dulu menjelang pensiun bapaknya, saya kan kegiatannya jadi berkurang. Kalau dulu bapaknya masih aktif, saya bergabung di PKK. Kemudian saya punya ide sebelum menjelang bapaknya pensiun, karena di Karangasem itu potensial kelapanya kan sebelum dikirim ke Jawa banyak gitu. Jadi saya punya ide biar ada kegiatan dan bisa bantu-bantu orang-orang di kampung saya gitu. Terus saya punya ide bikin sahur atau serundeng. Kemudian pengolahannya saya coba berbagai cara. Awalnya dulu saya ambil airnya. Kelapa itu kan dipecah, kemudian diambil dagingnya, kemudian saya ambil airnya, istilahnya diperes gitu. Ternyata hasilnya tidak bagus. Kemudian saya coba lagi dengan teknik yang lain. Tidak saya peras, tapi saya isi bumbu. Kalau dulu tidak diisi bumbu, saya isi bumbu. Itu prosesnya lama, berbulan-bulan saya cari teorinya, biar hasilnya bagus. Itu kalau sahur yang kuning. Kalau yang merah sama juga. Dulu yang manis atau yang merah ini kan bumbunya hanya gitu, tapi hasilnya jelek dia. Sekedar diisi bumbu aja. Tapi prosesnya itu lama, sampai 6 bulan sampai setahun saya cari ide resepnya itu. Kemudian setelah lama prosesnya yang kuning, mulai saya cari bumbu-bumbunya, saya campur bumbu-bumbunya, kemudian hasilnya sudah sedikit cantik. Yang manis juga begitu. Perpaduan warnanya itu saya ambil dari cabai besar atau lombok. Setelah saya proses, saya coba lagi, saya coba cari ide-ide, terus campur-campur resep bumbunya itu, baru dia jadi. Tapi prosesnya lumayan lama.
dibandingkan dengan serundeng atau sahur yang lain, itu saya ini berani jamin gininya kualitas barang serundengnya ini, dan bertahan sampai 6 bulan atau 8 bulan dia bisa tahan. Kalau serundeng di tempat lain mungkin seminggu atau 2 minggu dia sudah basi ya. Karena gini, selama ini kan produk kelapanya di sini hanya gitu-gitu aja, paling dikirim ke Jawa. Kebetulan saya masih ginilah kuat, masih gini, dan juga membantu orang-orang di sekitar saya, karena di sini kan orang-orangnya gitu kalau sebelum dia bikin sahur tidak punya kerjaan apa-apa gitu. Jadi untuk tambah penghasilan gitu, saya bantu orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi ya itulah, ada keinginan kuat untuk di samping saya harus punya kegiatan gitu, bakal pensiun gitu. Ya harapan saya ke depan, mudah-mudahan ada yang mau ngambil mau bikin usaha seperti saya siap akan membantu, memberikan resep, memberikan saran gitu, biar bisa terus serundeng ini berjalan terus dan laris.